Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan. Dan tak lupa pula salawat kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7, yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Cukanisa Putri sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Pemateri kedua selanjutnya adalah Ahmad Fauzan. Pemateri ketiga adalah Malik Aldiansa. Pemateri keempat adalah Desiana Batubara. Dan pemateri kelima adalah Juleha. Di sini, makalah yang kami bawakan yaitu berjudul Kutipan. Langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu dengan saya sendiri. Saya akan membahas di sini tentang pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut dengan mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan sebagainya. Selanjutnya, pemateri kedua akan dibawakan oleh teman kita yaitu Ahmad Fauzan. Kepada Ahmad Fauzan, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan materi saya. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. A. Kutipan langsung. Ada dua pola cara mengutip langsung berdasarkan jumlah teks yang dikutip. A. Untuk teks yang lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dengan tanda kutip. Yang ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1 koma spasi, maka kutipan ditulis dengan ukuran spasi sama. Yang keempat, mencantumkan sumber referensi. Contohnya, bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Yang demikian, maka keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. B. Teks yang lebih dari 4 baris. Nomor 1. Kutipan tidak terintegrasi dengan teks utama atau dipisah. Yang kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Yang ketiga, kutipan menggunakan spasi 1 walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Contoh sebagai berikut. Kegiatan menulis diperlukan penglihatan dan gerak tangan, sedangkan dalam berbicara diperlukan pendengaran dan pengucapan. Artinya, dengan perkataan lain, menulis merupakan komunikasi tidak langsung, sedangkan berbicara merupakan komunikasi langsung. Baik menulis atau berbicara harus memperhatikan komponen-komponen yang sama, yaitu struktur kata, kosakata, dan kelancaran umum. Bedanya adalah kalau menulis berkaitan dengan ortografi, maka berbicara berkaitan dengan fonologi. Berbicara dan menulis banyak mempunyai kesamaan umum, maka sejumlah ahli memasukkan kedua keterampilan berbahasa ini ke dalam retorik. Retorik merupakan penggunaan secara tepat guna mengkomunikasikan perasaan yang sejati dan gagasan yang sehat serta masuk akal. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang pembicara yang baik perlu sekaligus menjadi seorang penulis yang baik. Mungkin sekian materi. Terima kasih kepada Ahmad Fauzan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pemateri ketiga, yaitu Malik Aldiansa. Kepada Malik, saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya Malik Aldiansa ingin melanjutkan presentasi telah disampaikan oleh teman saya. B. Kutipan tidak langsung. Menurut Hikmat, terdapat beberapa hal mengenai teknik menulis kutipan tidak langsung, antara lain sebagai berikut. A. Terintegrasi dengan teks utama. B. Tidak diapit oleh tanda kutip. C. Teks kutipan sesuai dengan teks utama. D. Mencantumkan sumber kutipan.
Contohnya, majas menurut Nurgiantoro merupakan kata-kata yang tidak menunjuk pada makna harfiah, melainkan pada makna yang ditambah atau makna yang tersirat. Bandingkan dengan kutipan langsung berikut ini. Menurut Nurgiantoro menyatakan bahwa permajasan merupakan teknik pengungkapan bahasa, penggaya bahasa yang maknanya tidak menuju pada makna harfiah, kata-kata yang mendukung, melainkan pada makna yang ditambah makna yang tersirat. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Cara mengutip, baik langsung dan tidak langsung, harus disertai dengan sumber kutipannya. Terdapat dua variasi, yaitu catatan tubuh karangan dan catatan kaki. Penyampaian sumber kutipan tersebut sangat diperlukan sebagai penanda yang membedakan antara gagasan penulis dengan gagasan orang lain pada sebuah tulisan. Penulisan sumber kutipan juga berfungsi sebagai pembuktian hutang budi karena telah meminjamkan pernyataan orang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah sumber referensi yang kita pakai harus mencantumkan sumber rujukan. A. Catatan dalam tubuh karangan atau body note. Body note digunakan dalam artikel atau karangan buku penulisan. Body note sangatlah mudah karena letaknya terintegrasi dengan teks. Body note terdiri dari 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Berikut ini teknik penulisan body note. A. Body note terintegrasi dengan teks utama. B. Nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja tanpa gelar. C. Tahun terbit merupakan tahun kapan buku rujukan terbit, lazimnya terdapat di awal sebuah halaman buku. D. Halaman yang ditulis merupakan halaman teks yang dijadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. E. Menggunakan tanda kurung yang di dalamnya berisi tahun dan halaman yang dipisah dengan tanda titik 2. F. Jika di dalam tanda kurung terdapat nama pengarang, maka setelah nama ditambah tanda koma. G. Bisa diletakkan di awal maupun di akhir paragraf. Sekian dari saya akan melanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada teman kita Malik Aldiansah yang telah membawakan materinya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri keempat, yaitu Desiana Batubara. Kepada Desiana, saya persilahkan. Contoh majas menurut Nurgiantoro merupakan kata-kata yang tidak menunjuk pada makna harfiah, melainkan pada makna yang ditambah atau makna yang tersirat. Atau majas merupakan kata-kata yang tidak menunjukkan pada makna harfiah, melainkan pada makna yang ditambah atau makna yang tersirat. B. Catatan kaki atau footnote merupakan hikmat. Footnote sering digunakan dalam tugas perkuliahan seperti makalah, skripsi, tesis, tugas akhir, maupun disertasi. Penulisan footnote lebih rumit dibandingkan dengan body note. Namun, penggunaan footnote memudahkan pembaca mengetahui sumber referensi yang digunakan penulis. Berikut ini teknik yang digunakan dalam footnote. A. Nomor penunjuk. Nomor penunjuk diletakkan di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara kesinambungan. B. Nama pengarang. Nama pengarang ditulis biasa tidak dibalik dan tanpa gelar, serta diakhiri dengan tanda koma. Jika buku, makalah, atau surat kabar ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka pengarang dicantumkan semua. Jika pengarang lebih dari 3 orang, ditulis hanya nama pengarang pertama, lalu di belakangnya ditulis ET, AL, atau DKK. C. Judul karangan. Jika judul bersumber dari buku mana, judul tersebut dicetak bareng, dan jika bersumber dari artikel, majalah, koran, atau internet, judulnya diapit dengan tanda koma, judul diakhiri dengan tanda koma.
D. Data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ketiga tersebut berada dalam tanda kurung dengan nama kota di awal yang diikuti dengan titik 2, kemudian ditulis penerbit dan tahun terbit yang dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya diakhiri dengan tanda koma. E. Halaman. Halaman ditulis paling akhir. Halaman bisa disingkat dengan HLM atau HAL, yang kemudian diikuti dengan halaman referensi yang dirujuk dan diakhiri dengan tanda titik. Kiat-kiat mengutip. Mengutip bukan saja menyampaikan beberapa gagasan dari orang lain untuk kemudian digabungkan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Jika hal ini dilakukan sama saja dengan membuat clipping, dan kutipan yang dihasilkan terasa dangkal. Kutipan yang baik haruslah disertai dengan interpretasi berdasarkan cara pandang pengarang atau pengutip. Dengan demikian, ada kontak komunikasi secara tidak langsung antara penulis beserta sumber kutipan dengan pengarang atau pengutip. Dengan demikian, ada kontak komunikasi secara tidak langsung antara penulis beserta sumber kutipan dengan pengarang. Beberapa kiat mengutip sebagai berikut. A. Menerangkan kutipan. Dalam menerangkan kutipan ini, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah dikutip dengan mengutarakan interpretasinya secara pandangannya. Berikut ini contohnya. Terningsih berpendapat bahwa kata populer merupakan kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Terima kasih kepada Desiana yang telah membawakan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemateri terakhir, yaitu Juleha. Kepada Juleha, saya persilakan. Kata kajian adalah kata yang dikenal dan digunakan para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya-karya ilmiah. Kata kajian banyak diserap dari bahasa asing untuk berkomunikasi oleh masyarakat bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kata kajian adalah kata yang hanya dipakai dan dimengerti oleh masyarakat tertentu saja. B. Memperkuat gagasan dan kutipan. Dalam memperkuat gagasan dengan kutipan, letak kutipan berada di akhir, sehingga seakan-akan kutipan tersebut menjadi dalil pembenaran atas pendapat penulisan. Berikut contohnya. Kata populer merupakan kata yang dipakai untuk berkomunikasi untuk masyarakat bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kata kajian adalah kata yang hanya dipakai dan dimengerti oleh masyarakat tertentu saja. Hal ini senada dengan pendapat Rinci bahwa kata populer merupakan kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat yang berkomunikasi sehari-hari. Kata kajian adalah kata yang dikenal dan digunakan para ilmuwan untuk kaum terpelajar dan karya-karya ilmiah. Kata kajian banyak diserap dalam bahasa asing. C. Menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu A. Berisi beberapa kutipan. B. Kutipan suatu dengan yang lainnya harus satu konsep, sehingga bisa disimpulkan. C. Letak kesimpulan dan di bagian akhir berikut ini contohnya. Sojito berpendapat bahwa kata baku adalah kata yang mengikuti kaidah atau ragam bahasa yang telah ditentukan dan dilazimkan. Bila mendomin sistem tersebut, akan terlihat keberaturan dan kemantapan bahasa Indonesia. Berdasarkan kutipan di atas, kata baku sebenarnya merupakan kata yang digunakan sesuatu dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya adalah dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tulisan, dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Adapun menurut Sunarno, kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis, dan pengungkapan gagasan secara tepat. Dengan demikian, kesimpulan adalah kata baku merupakan yang sudah dengan aturan bahasa Indonesia baik dalam penulisan, pemilihan, dan penggunaannya. D. Membandingkan beberapa kutipan. Dalam membandingkan beberapa kutipan sebenarnya hampir sama dengan menyimpulkan, yakni konsepnya sama. Namun dalam membandingkan beberapa kutipan ini, dari kesamaan tersebut penulisan dituntut dengan mengidentifikasi perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan yang lain. Jadi membandingkan persamaan dan perbedaan. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Juleha yang telah membawakan materinya.
Nah, itulah presentasi dari kami kelompok 7 tentang materi kami, yaitu berjudul kutipan. Untuk itu, saya sebagai moderator, saya ingin meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan serta khilaf kami dalam membawakan materi atau membawakan presentasi kami. Dan apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya selaku moderator, kami ingin menggunakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.